Hai 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 hai, ni hao ma hao ma hao ma. Hai hai, kembali bersama dengan The Starter pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Not welcome to my paradise. Randang dang 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 tung 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 tung. Oke, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, dan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan kembali lagi bersama dengan 3 tumpukan kartu ini. Ya. 3 tumpukan kartu ini adalah merupakan jawaban dari tema kita yang akan hadir. Tema kita yang akan muncul pada readingan ini. Ya, jadi ini adalah pile number 1, pile number 2, and pile number 3. One cuci. Jadi ketika temanya itu muncul, jawabannya itu Anda tinggal pilih apakah mau di pile number 1, pile number 2, atau pile number 3. Jadi gunakan insting Anda, gunakan pemikiran Anda, gunakan indera ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai ke 1231,3 FM. Ya, jadi apakah tema? Aduh, tunggu. Mesti digerakkan dulu nih kepala. Agak sakit kepala, tapi tetap saya harus menghibur Anda. Tema kita pada kali ini adalah yang terjadi dalam waktu dekat. Tadang, apakah yang akan terjadi dalam waktu dekat ini? Kamu pasti berdegup, duk. Tangan tidak boleh terlalu banyak bergerak. Ya, dan ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun. Kemudian bisa cocok, bisa enggak, bisa resonate, bisa enggak. Kalau misalnya tidak cocok, berarti readingan Anda atau energi Anda tidak ada di dalam kartu ini. Oke? Dan sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Starter. Kalau sudah subscribe, nanti ada waktunya kita akan live streaming. Jadi Anda bisa langsung bertanya kepada saya dan saya akan langsung menjawabnya. Oke? Kita pindahkan dulu. Pel nomor 3. Pel nomor 2. Yang terjadi dalam waktu dekat. Yang pertama, King of Cups, ada Nine of Swords, Queen of Cups, King of Wands, the Tower, the Sun, Wheel of Fortune, the Chariot, High Priestess, dan yang terakhir ada Three of Heart. Kartunya oke nih. Apakah yang akan terjadi dalam waktu dekat? Sepertinya dalam waktu dekat akan ada namanya penyatuan dua hati yang berbeda. Akan ada namanya pertemuan antara dua hati yang tidak pernah bertemu sebelumnya. Jadi ada dua ya. Kalau buat yang belum menikah atau belum punya pacar, adalah pertemuan antara dua hati yang tidak pernah bertemu sebelumnya. Kalau udah jadian, berarti akan dipertemukan ke arah sesuatu yang lebih serius lagi. Ini hanya menunggu tentang tindakannya saja. Tinggal bukan menunggu waktu. Bisa. Tinggal menunggu tinggal menunggu waktu saja di mana keadaan ini akan terjadi. Terjadi dan terjadilah. Ya. Nah, kalau hal ini nanti akan terjadi, ada yang dinamakan habis gelap terbitlah terang. Asik. Habis ada yang namanya hal yang jatuh, mungkin hal yang mengecewakan, tiba-tiba berubah menjadi hal yang sangat menggembirakan, hal yang sangat Anda idam-idamkan, hal yang sangat Anda pikirkan selama ini, itu akan menjadi kenyataan. Semoga cinta selalu ada. Suaraku keren gak ya? Asik. Dan dari yang habis gelap terbitlah terang ini semuanya harus kalian maintenance. Harus kalian maintenance, harus kalian jaga dengan baik. Karena jarang-jarang loh
pertemuan kalian ini sebenarnya bisa cepat terjadi, bisa cepat lepas. Bisa misalnya nih saya nih ketemu dengan seseorang, pertemuan pada pandangan pertama itu kayaknya seperti kok saya suka dia ya, dan dia juga sepertinya merasa kok saya suka dia juga ya, gitu. Akhirnya ini bisa cepat terjadi. Nah, dari kartu ini saya melihat pertemuan yang seperti ini bisa cepat ketemu, bisa cepat lepas. Tergantung bagaimana kalian mengatur agar supaya hubungan ini bisa jalan dengan baik. Yang pertama mungkin kalian harus saling cari tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya dia semakin ditingkatkan, kekurangannya dia dilengkapi, kekurangan dia diperbaiki. Begitupun dia. Jadi ini adalah komunikasi di sini. Dan yang kedua adalah, nggak tahu kenapa ya kartu ini di antara kalian berdua itu memang harus dua-duanya yang namanya kuat tentang kerohanian, kuat yang tentang ibadah. Karena kalau tidak terjadi hal itu, maka saya takutkan adalah hubungan ini agak sedikit cepat jatuhnya. Jadi pertemuan ini akan cepat, hal ini akan cepat terjadi, dan hal ini juga bisa akan cepat terlepas kalau tidak diisi dengan sesuatu yang bisa mempererat. Intinya adalah komunikasi, kemudian saling mencari atau mengisi kelebihan dan kekurangan masing-masing di antara kalian. Sayang kan kalau misalnya tadi saya sudah bilang habis gelap terbitlah terang, tapi habis gelap terbitlah gelap lagi, gelap lagi, gelap lagi. Oke? Itulah yang akan terjadi dekat ini. Kalian akan bertemu dengan seseorang yang habis gelap terbitlah terang. Nah, yang terjadi dalam waktu dekat. Three of Wands, Queen of Wands, King of Pentacles, Nine of Wands, Four of Cups, Queen of Swords, Seven of Cups, Six of Swords, the Death, dan yang terakhir ada the Empress. Wih. Apakah yang terjadi dalam waktu dekat? Ini namanya kartu hati-hati. Hati-hati, cinta juga bisa membawa suka, bisa membawa tidak suka juga, ya. Dalam waktu dekat sepertinya entah kamu pria ataupun wanita di sini ada yang namanya cobaan. Cobaan dalam artian begini. Cobaannya itu adalah kamu akan dialihkan perhatiannya ke orang lain. Dalam bahasa kasarnya, mungkin kamu terbujuk untuk selingkuh atau melihat pria ataupun wanita lain di sini. Ngeri. Kamu akan bukan puber ya, tetapi mungkin begini. Mengapa orang selingkuh? Mengapa orang melakukan hal itu? Berarti ada kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya yang dimiliki oleh orang lain, atau ada kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya tetapi tidak diperbaiki dan dimiliki orang-orang lain. Itulah kenapa kadang orang bisa jadi selingkuh. Kadang ada orang yang tidak tertarik dengan seseorang padahal misalnya suaminya lebih ganteng atau lebih mapan atau suaminya lebih cakep, tetapi tidak semua juga orang melihat dari sisi itu. Mungkin dari perhatiannya, mungkin dari niu juga kurang, tidak mau bekerja, cuman modal cakep doang atau cuman modal cantik doang, ya. Nah, di sini saya melihat akan ada kondisi di mana kamu akan mulai melirik yang lain. Mulai bukan menambatkan hati, tetapi kok sepertinya kamu agak sedikit teralihkan perhatiannya ke seseorang. Ya, seperti ini nih. Dia cantik misalnya, dia menarik, dia pintar, dia tahu membawa diri,
Kalaupun misalnya dia pria, dia ganteng misalnya, atau dia baik hati, atau dia dari golongan yang bisa sekiranya bisa memenuhi kebutuhanmu, ataupun memenuhi kebutuhan lahir dan fisikmu, tiba-tiba kamu ketemu ke orang ini, hati-hati, jangan sampai hal ini terjadi yang membuat kamu pergi, membuat kamu pergi atau berpaling. Nah, apa yang harus kamu lakukan di sini? Harus betul-betul bisa mengontrol akal pikiran, bisa mengontrol yang namanya nafsu. Kelebihan dan kekurangan pasangan yang kamu miliki, nikmatilah. Nikmati dalam artian perbaiki kalau misalnya ada yang kurang di antara kalian. Kalau ada yang bagus, lebih ditingkatkan lagi hal-hal tersebut. Jangan karena mungkin ada hal yang kurang dari pasangan kamu, akhirnya kamu ya membiarkan segitu aja. Masih banyak kok cowok yang lain, masih banyak cewek yang lain. Bukan seperti itu. Harus betul-betul komunikasi di antara kalian berdua di dalam fail ini. Saya sangat agak sedikit khawatir sih melihat kartu ini karena akan sedikit tergoda ke depan. Jadi siap-siap. Buat kamu yang mempunyai pasangan, coba jangan mengontrol pasanganmu, tapi koreksi diri sendiri, lihat dirimu sendiri bagaimana, apakah saya ini sudah cocok, ataukah masih kurang, atau masih banyak yang harus diperbaiki antara saya dengan pasangan saya. Jangan hanya menuntut ke pasangan kamu, tetapi lihat diri kamu dulu. Alright? Nah, kita ke tel nomor 3. Yang terjadi dalam waktu dekat. The Fool, Five of Pentacles, Five of Pentacles, 10 of Swords, 4 of Swords, 5 of Wands, Death, oh my god, Page of Cups, 7 of Wands, dan yang terakhir ada 2 of Pentacles. Aduh, kalau melihat kartu seperti ini saya agak sedikit merasa bahwa ada yang harus diperbaiki, yaitu memperbaiki. Di sini saya melihat bahwa namanya menemukan cinta yang baru. Kamu menemukan seseorang yang baru. Jadi hal-hal yang pernah melukai kamu itu akan sepertinya terisi oleh orang-orang yang baru. Luka yang kau rasakan terdeng-deng itu akan terisi dengan orang yang baru. Maka bersyukurlah bahwa ternyata kamu tidak sendiri lagi nantinya. Orang yang pernah menyakitimu, orang yang pernah melakuimu, atau orang yang pernah mempergunakanmu hanya untuk kepentingan pribadinya, sepertinya akan tergantikan dengan orang yang malah memperhatikan kamu, malah menyayangi kamu, menyembuhkan kamu dari luka yang telah kau alami selama ini. Orang yang membuat kamu terlalu banyak berpikir dulunya, orang yang membuat kamu terlalu banyak merenung, ataupun kok saya seperti ini ya, akan tergantikan dengan sesuatu yang baru. Tetapi ingat, di sini bukan hanya satu yang akan datang. Di sini seperti ada beberapa orang. Kamu tinggal memilih nantinya. Jadi pintar-pintarlah memilih pasangan yang akan hadir di dalam hidupmu. Jangan misalnya kamu milih ini. Tetapi boleh kalian berdekatan sama mereka, tetapi oh inilah yang akan menjadi pasangan saya. Yang ini lepas, jangan nanti jadinya ini juga. Ini boleh dari sisi keuangan, ini boleh nih dari sisi penampilan, ini dari sisi apa gitu. Jangan, harus milih satu. Karena kalau kamu memilih seperti ini, kamu gunakan semuanya atau kamu menerima semuanya, bisa jadi seperti ini nih. Ribut nantinya. Kamu akan kembali lagi ke hal-hal yang seperti itu. Jangan karena pengalaman yang sudah hadir kemarin akhirnya membuat kamu menjadi biar deh gua ambil semua. Jangan.
Kamu harus bisa betul-betul mengandalkan insting, mengandalkan pemikiranmu, mengandalkan hal-hal yang sekiranya bisa membuat kamu menjadi memilih satu saja. Yang membuat nanti jadi bahwa oh inilah yang akan menjadi pemenang. Bukan pemenang dalam artian mereka berlomba, tidak, tapi inilah yang terbaik di antara yang terbaik yang akan menjadi pasanganku. Dengan seperti itu bahwa kalau kamu sudah tahu bahwa ini adalah orang yang baik, kamu merasa dirimu juga adalah orang yang baik, ya secara tidak langsung kamu akan dipertemukan dengan hal yang benar ke depannya. Jadi untuk kartu yang ketiga, apakah yang terjadi dalam waktu dekat adalah mulai kembali nol. Bertemu dengan seseorang yang betul-betul merubah masa lalumu menjadi masa sekarang yang dari betul-betul 180 derajat, dari hal yang susah jadi senang, yang buruk menjadi baik, yang menyusahkan menjadi menggembirakan. Semoga kamu betul-betul bisa mendapatkan pasangan yang seperti ini. Oke? Nah, cukup sekian dulu readingan kita pada kesempatan kali ini dan kita akan ketemu kembali bersama dengan The Star Tarot di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.